Salam saudara terkasih dalam Kristus. Pada hari ini kita jumpa kembali dan akan merenungkan firman Tuhan. Dan sepanjang hari ini mari kita dituntun oleh firman itu, sehingga kita semakin kuat dan diarahkan untuk sesuai dengan kehendak Tuhan. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita bersatu di dalam doa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal dan pikiran, itulah yang melihara hati dan pikiran dalam Kristus Yesus Tuhan. Amin. Saudara terkasih, firman Tuhan untuk kita dari Maleakhi 3 ayat 17 dalam bahasa Batak Angkola dikatakan, "Didok Tuhan namar kuasa ima, jadi gabe bangsok kumahalahi, diari nahutot Tuhani, gabe hasudungan ni rohaku mahalahi, jana au na punasa. Ibu marohaku midalahi, songon pakasian ini ama-ama, tu anakna namar pangoluyon tu sia." Dalam bahasa Indonesia, mereka akan menjadi milik kesayanganku sendiri, firman Tuhan semesta alam. Pada hari yang kusiapkan, aku mengasihani mereka sama seperti seorang menyayangi anaknya yang melayani dia. Demikian firman Tuhan. Saudara terkasih dalam Kristus Yesus, dalam kitab Maleakhi ini, secara khusus pada akhir firman ini, digambarkan adalah ada orang yang mempertanyakan atas kebaikan Tuhan, di mana setelah melihat kenyataan hidup, ada orang kelihatan lebih senang, di mana ketika mereka melakukan kecurangan, hidup di dalam ketidakbenaran, namun kelihatannya penuh dengan kebahagiaan. Namun ada juga orang yang tetap berkomitmen dan tetap melihat bagaimana Tuhan menyertai, membimbing, dan memberikan yang terbaik bagi kehidupan mereka. Orang yang demikian adalah orang yang berpegang teguh kepada firman Allah, yang berpegang teguh kepada keinginan Allah di dalam kehidupannya. Dan ketika demikian keadaannya, itulah yang dikatakan oleh firman Tuhan pada saat ini, bahwa Tuhan akan mengangkat mereka menjadi milik kepunyaan Allah. Dalam firman Tuhan dikatakan, mereka akan menjadi milik kesayanganku sendiri, firman Tuhan semesta alam. Artinya, orang yang tetap berpegang teguh kepada imannya, yang selalu menghargai ataupun melakukan kehendak Allah dalam kehidupannya, akan menjadi kesayangan Allah. Artinya, kalau dikatakan kesayangan Allah, dia menjadi prioritas, dipandang dan diperhatikan Allah dalam segala apa yang dilakukan dan diperankannya. Dikatakan juga, pada hari yang kusiapkan, aku akan mengasihi mereka sama seperti seorang yang menyayangi anaknya melayani dia. Artinya, digambarkan sebagai manusia, di mana apabila ada seorang anak yang selalu patuh, mendengarkan nasihat bapaknya, melakukan apa yang diinginkan, yang pasti orang tuanya itu atau bapaknya itu akan memberikan kasih sayang lebih kepada dia. Demikian Allah memberikan kasih sayangnya kepada orang yang selalu takut dan patuh kepada kehendak Allah, akan menjadi anak kesayangan Allah. Oleh karena itu, saudara terkasih di dalam Kristus Yesus, firman ini mau mengarahkan dan mengingatkan kepada kita bahwa ketika kita tetap beriman, melakukan yang dikehendaki Allah, kita akan menjadi anak kesayangan Allah, yang diperhatikan Allah, yang diberikan Allah berkat-berkatnya dalam kehidupan kita. Oleh karena itu, janganlah menjadi iri melihat orang yang curang, jangan menjadi cemburu melihat orang yang berlaku tidak baik, namun tetaplah bertahan, tetaplah berkomitmen untuk melakukan apa yang dikehendaki Allah, karena kita akan menjadi kesayangan Allah. Ketika kita melakukan apa yang dikehendaki Allah, dan Tuhan akan menjadikan kita seperti anak yang selalu patuh kepada orang tuanya, menjadi dibela, disokong, dan diberikan yang terbaik. Oleh karena itu, saudara terkasih di dalam Kristus Yesus, biarlah firman ini menjadi mengingatkan kita, biarlah firman ini mengarahkan kita untuk menjadi orang-orang yang selalu mengandalkan Tuhan dan selalu memberikan dirinya, hatinya kepada kehendak Tuhan. Biarlah firman Tuhan menjadi berakar, berbuah, bertumbuh dalam hidupmu. Kita berdoa.
Terima kasih Tuhan, melalui kitab ini kami diingatkan hari ini bahwa tidak ada gunanya untuk mencemburu ataupun menduakan Tuhan dalam hidup kami. Namun yang terpenting adalah mengimani segala apa yang Tuhan rancangkan dan melihat bahwa Tuhan adalah sebagai sumber daripada kebaikan dan berkat bagi kehidupan kami. Kami akan menjadi kesayangan Allah ketika kami patuh dan tunduk kepada kehendak Allah. Jadikan kami melakukan kehendak-Mu dalam kehidupan kami. Hamba berdoa biarlah Tuhan melawat orang yang sakit, menyembuhkan mereka, mengangkat sakit penyakit, dan memberikan sukacita yang baru. Terima kasih Bapa dalam Kristus Yesus. Amin. Tuhan Yesus memberkati.